halaman 158. Ini saya ya. Babul azkar i'lam annahu yusannu fi kusufi asy-syamsi wal qamari al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala wa min ad-du'a sufi. Bab yang menjelaskan zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan dalam al-kusuf, dalam yaitu gerhana, apakah gerhana bulan atau gerhana matahari, apa yang dilakukan, atau zikir-zikir atau doa-doa yang kita baca kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Saya kira ini sunat ini jarang kita lakukan. Jarang kita lakukan, kalau ada yang lakukan tidak semuanya. Bahkan barangkali kita belum pernah melakukan gerhana bulan, salat gerhana bulan. Yang biasa kita lakukan gerhana matahari. Jadi ini alam syamsi wal qamari al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala wa min ad-du'a'i. Ya'lam, ketahui, Imam Nawawi mengatakan ya'lam, ketahui, annahu yusannu fi kusufi asy-syamsi wal qamari, hari dan gerhana bulan, al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kalau terutama di kampung lain dia dilakukan. Kalau terjadi gerhana bulan, terutama gerhana bulan, itu ada hal yang dilakukan di daerah kampung biasanya. Pergi mencari apa namanya, ambil sesuatu, terutama di batang asam, atau pergi masuk di rumahnya orang mencuri apa-apa. Sudah menjadi kebiasaan-biasaan begitu. Padahal yang disunnatkan itu al-iktsar min dzikrillah ta'ala, itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minad du'ai, dan memperbanyak doa. Kenapa? Karena ini kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan berarti ada peredaran falak ini atau bintang ini yang tidak normal, karena terjadi sesuatu yang tidak berjalan seperti biasa yang biasanya. Oleh sebabnya itu dianjurkan memperbanyak doa atau zikir. Wa tusannu salatu lahu bi ijma'il muslimina, dan disunnatkan salat bi ijma'il muslimina, dengan ijma' orang Islam, orang muslim. Saya kira sudah ini menjadi maklum kita semuanya bahwa kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, yaitu disunnatkan salat. Hanya kita yang biasanya kita lakukan, saya kira, saya ingat saya sih belum pernah diadakan salat sunat kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari ada. Sering kita ada anjuran dari Kementerian Agama. Seperti baru-baru ini dianjurkan untuk salat. Hanya kalau bulan biasanya tidak. Padahal dua-duanya disunatkan. Ini salat sunat. Kalau misalnya tidak bisa melakukan salat, ya cukup zikir dan doa-doa. Karena terjadi gejala-gejala alam yang tidak seperti biasa.
Kemudian hadisnya rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yusafani li mauti ahadin wala li hayatihi wa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu wa fi ba'd riwayati fi sahihima wa idza ra'aytum dhalika fadhkurullaha ta'ala. Imam Nawawi mengatakan rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, kita meriwayatkan hadis dari di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani, merupakan dua tanda-tanda ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatillahi, dari ayat-ayat Allah, la yusafani li mauti ahadin, tidak terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari li mauti ahadin, karena meninggalnya seseorang. Karena ada orang pada masa Rasulullah SAW, ada sebagian orang Arab mengatakan kalau terjadi gerhana bulan atau matahari berarti ada yang meninggal karena turut bersedih. Wala li hayati, bukan karena hidupnya atau lahirnya seseorang terjadi gerhana matahari, akan tetapi yaitu peredaran falak yang terjadi. Sudah al-falak sudah bisa menerka bahwa pada tahun sekian, pada beberapa tahun lagi yang akan datang akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi bukan karena seseorang, meninggalnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka kalau kalian melihat, menyaksikan itu, artinya terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, pada Allah Ta'ala, maka berdoalah kepada Allah, karena itu merupakan gejala alam yang tidak normal. Artinya ada kemungkinan peredaran bulan atau matahari sehingga terjadi itu. Wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita bisa mencegah hal yang akan terjadi. Wa kabbiru, dan bertakbirlah, bertakbir. Jadi itu yang dalam agama. Jadi bukan hal-hal yang sesuatu yang dilakukan. Saya kira kita yang di kampung, yang dari kampung itu biasa kalau gerhana bulan banyak hal-hal yang terjadi. Biasa, terutama biasa kaum wanita yang banyak cari hal-hal yang biasa, cari yang cari ambil sesuatu di batang asam, katanya supaya semua orang mecelonam itu. Biasa ada juga yang mencuri beras, saya dibuat bedak, saya orang ya, artinya yang karena pada waktu itu, artinya masyarakat waktu itu tidak sampai ajaran yang seperti ini yang diajarkan oleh agama kita, sehingga sesuatu yang dilakukan yang sebenarnya kalau mereka tidak paham ya ada masalah, karena memang dalam agama dibenarkan namanya senu-senu dan tafaul. Agama itu memang dibenarkan, bahkan dianjurkan kita namanya tafaul, rasa optimis atau harapan-harapan, karena kita ini tidak bisa terlepas daripada harapan. Misalnya kita kasih ada anak kita lahir, dikasih namanya Abdul Razak, bahasa Arabnya Abdul Razak, mudah-mudahan itu mendapat rezeki yang banyak. Tapi kalau di kampung misalnya artinya diambilkan namanya Ambon Dalek, nah, misalnya mudah-mudahan Daleknya rezekinya banyak, nah itu.
Itu namanya tafaul, tidak ada masalah, dibenarkan tafaul. Karena kita ini semuanya harus kita bertafaul, melakukan sesuatu dengan suatu harapan. Jangan tasya'um. Dilarang kita bertasya'um, yaitu rasa pesimis. Selalu kita berburuk sangka. Suruh kita tafaul, itu dibenarkan dalam agama. Jadi kalau terjadi gerhana bulan, janganlah kita melakukan sesuatu. Tapi kalau mereka itu memang belum sampai, belum paham, sehingga mereka mengatakan tafaul, ya macam-macam dilakukan. Sama misalnya kalau yang ada orang malam apaci, biasanya itu yang belum kawin disiramkan air airnya. Artinya ya ini namanya tafaul. Harapan-harapan mudah-mudahan cepat juga kawin. Orang Arab sendiri sudah menjadi kebiasaan yang masih bujangan itu, mereka saling kalau bertemu dia mengatakan iya aris, iya arus. Itu artinya yang aris itu hai pengantin laki-laki, yang arus hai pengantin perempuan. Maksudnya itu doa mudah-mudahan yang perempuan ini ya belum kawin cepat kawin. Mereka itu sudah biasa di kalangan orang Arab, sampai sekarang masih kalau ketemu para teman-temannya yang kalau perempuan yang arus. Kenapa? Karena di negara Arab itu, pertama di Mesir, saya saksikan Mesir itu susah kawin karena banyak persyaratan-persyaratannya, yang mesti ada rumah syaqqa, mesti ada pekerjaan. Jadi biasanya itu mereka sudah tua-tua baru kawin, karena itu harus melengkapi. Karena mereka itu kalau dia sudah kawin harus pisah dengan orang tuanya, harus mencari tempat yang lain. Karena di Mesir itu sudah kita baca di surah Kabar mengatakan as'adun nasi fil alami fid dunya Hawa lianna laysa lahu hama. Mereka itu tulis, kita baca mengatakan perempuan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Hawa, nenek kita Hawa, Siti Hawa. Kenapa? Karena dia tidak punya mertua perempuan. Jadi dia, karena mereka itu merasa berbahagia kalau dia tinggal di mertuanya. Wallahu a'lam kenapa mertua itu. Tapi orang Arab tulis mengatakan orang yang paling berbahagia kalau tidak sama-sama dengan mertua perempuannya. Kurang tahu lah apa yang terjaga lah. Jadi mereka itu kalau mau kawin mesti siapkan rumah, sudah punya pekerjaan, sehingga kesian seperti orang Mesir itu lama mengumpulkan itu baru. Jadi biasanya mereka itu umur 30 tahun baru dia bisa kawin, jadi lama tunangan. Kemudian wa fi ba'dul riwayati fi sahihima, di sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullaha ta'ala. Kalau jadi ada riwayat yang mengatakan fa idza ra'aitum, kalau menyaksikan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebaiknya pergi berzikir apa saja, baca Al-Qur'an atau pergi salat, untuk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi apa-apa. Wa kadzalika rawainahu min riwayat Ibnu Abbas wa rawayahu fi sahihima min riwayati Abi Musa al-Asy'ari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila Allah wafza'u ila dzikri wa du'ai wa istighfari. Wa rawayahu fi sahihima min riwayati Al-Mughirah bin Syu'bah, wa idza ra'aitumuha fad'u Allah wa sallu. Wa kadzalika rawahu Al-Bukhari min riwayati Abi Bakr aidan wallahu a'lam.
Imam Nawawi mengatakan wa kadzalika begitu juga rawainahu kita meriwayatkan min riwayat Ibnu Abbas dari riwayat Ibnu Abbas wa rawayahu fi sahihima dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya min riwayat Abi Musa al-Asy'ari dari riwayat Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza ra'aitum syai'an min dzalika kalau kalian menyaksikan sedikit dari itu, artinya dari gerhana bulan atau gerhana matahari, fafza'u ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah berzikir pada Allah. Ini pada Allah. Wa du'aihi, dan berdoa meminta kepada Allah, wastighfari dan istighfar. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita cepat-cepat berzikir, berdoa dan istighfar. Wa rawayahu fi sahihima fi riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, dan keduanya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu. Kalau kalian menyaksikan gerhana bulan atau gerhana matahari, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan bersalat, melakukanlah salat. Jadi itu yang dianjurkan. Kalau tidak bisa kita melakukan salat, ya cukup berdoa atau berzikir. Wa kadzalika rawahu al-Bukhari min riwayat Abi Bakr aidan. Begitu juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan riwayat Abi Bakr. Begitu juga. Wallahu a'lam. Kemudian yang hadis yang ketiga, wa fi sahih Muslim min riwayat Abdurrahman ibn Samurah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad kusifatis syamsu wa huwa qa'imun fi shalah rafi'u yadayhi faja'ala yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbiru wa yahmadu wa yad'u hatta khusira anha falamma khusira anha qara surataini wa shalla rak'ataini. Juga Imam Nawawi mengatakan dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim min riwayat Abdurrahman dari riwayat Abdurrahman ibn Samurah qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Samurah mengatakan, saya mendatangi atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kusifatis syamsu. Suatu dia datang kepada Rasulullah, kusifatis syamsu, matahari gerhana. Wa qaimun fi salati rafi'un, maka dia Rasulullah SAW qaibun bis salati, dia dalam keadaan salat, bis salati rafi'un yadayhi, jadi mengangkat tangannya untuk berdoa. Fa ja'ala yusabbihu yuhallil yukabbir, maka Rasulullah SAW yusabbihu, bertasbih, wa yuhallilu, dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, wa yukabbiru, dan bertakbir, wa yahmadu, dan bertahmid. Jadi kita melihat ini yang dibaca Rasulullah seakan-akan memang ada yang terjadi, artinya ada gejala-gejala alam yang terjadi tidak seperti biasa, sehingga Rasulullah yusabbihu, bertasbih, wa yuhallilu, dan bertahlil, wa yukabbiru, dan bertakbir, wa yahmadu, dan bertahmid, wa yad'u, dan Rasulullah berdoa. Jadi Rasulullah wa yad'u, berdoa panjang hatta husran, sampai selesai gerhana matahari. Falamma khusira anha, tak kala selesai, jadi sudah tidak lagi, sudah berhenti gerhana matahari, qara'a surataini wa shalla rak'ataini. Rasulullah salat 2 rakaat dan membaca 2 surah. Jadi ini dari sini rasanya darinya, maka dianjurkan kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, salat kusuf namanya. Salat kusuf, salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Dalam bahasa Arabnya kusuf. Qultu, saya mengatakan, Imam Nawawi khusira, yaitu di atas saya mengatakan hatta khusira bidammil ha'i, cara membacanya itu di dhammah hanya itu hu, kemudian wa kusira as-sin, dan di kasrah sinnya al-muhmalataini,
Yang maksud al-muhmalataini kalau dalam kata bahasa, al-muhmalataini tidak punya titik. Tidak ada titik di atas dan tidak ada titik di bawah. Karena kalau khusira, nah, itu berarti rugi. Kalau sinnya dikasih titik, khusyira berarti dikumpulkan. Nah, bukan itu. Jadi dia mengatakan al-muhmalataini, hanya tidak ada titiknya, sinnya tidak ada titiknya. Artinya kusifa wa juniya. Artinya sudah selesai gerhana wa juniya dan sudah jelas, sudah terang. Ini maksud khusyira. Artinya sudah berhenti gerhana bulan karena sudah terang. Ini dari segi bahasa ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian selanjutnya kata faslun yustahabbu italatul qiraati fi salatil kusufi. Disunnatkan italatul qiraati memperpanjang bacaan fi salatil kusufi dalam salat gerhana. Jadi disunnatkan memperpanjang karena ini kenapa? Karena Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Samurah mengatakan Rasulullah salat sampai selesai gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana biasa sampai berangkat sampai setengah jam, maka sebaiknya dipanjangkan juga salatnya. Karena Rasulullah melakukan salat sampai selesai gerhana bulan. Oleh sebab itu dikatakan disunnatkan italatul qiraati, memperpanjang bacaan fi salatil kusufi dalam salat gerhana. Wa yaqra fil qaumatil ula naw suratul Baqarah. Maka dia dibaca pada pertama itu naw suratul Baqarah, seperti suratul Baqarah. Wa fi tsaniyah naw mi'ata ayat, dan yang kedua yaitu sekitar 200 ayat. Kemudian wa fi tsalitsah, dan ketiga naw mi'ata wa 50 ayat, sekitar 150 ayat. Wa fi rabi'ati, dan pada kelompok keempat naw mi'ati ayat, sekitar 100 ayat. Wa yusabbihu fil ruku'il awwali biqadri mi'ati ayat. Dan bertasbih pada rukuk pertama biqadri mi'ati ayat, sekitar atau kadar 100 ayat. Jadi lama rukunya juga lama. Wa fi tsani, dan yang kedua, jadi ini seperti ini 4 rakaat ini. 4 rakaat. Yang rakaat pertama sudah Al-Fatihah, baca suratul Baqarah. Seperti suratul Baqarah panjang kalau mau baca suratul Baqarah. Kemudian yang kedua sekitar 200 ayat. Kemudian yang ketiga sekitar 150 ayat. Kemudian keempat 100 ayat. Jadi agak panjang ini. Wa yusabbihu fil ruku'il awwali, dan bertasbih pada ruku pertama biqadri mi'ati ayat, sekitar yaitu baca kalau membaca 100 ayat. Lama juga ini. Ya, orang tua ini bisa, anak-anak muda ini bisa, orang tua ini bisa batuk terus ini karena panjang ini ayat. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua sab'ina, sekitar 70 ayat. Lama ini. Wa fi tsalisati, dan pada rakaat ketiga begitu juga, kadzalika begitu juga 70 ayat. Wa fi rabi'ati, dan pada rakaat yang keempat khamsina, sekitar 50 ayat. Terpaksa ini yang harus yang hafal Quran ini yang jadi imam. Wa yutawwil sujudah, kemudian memperpanjang sujudnya. Katul kana ruku', seperti rukunya. Jadi panjang ini. Wasajadatul ula nahwa ruku' awal, dan sujud yang pertama sama dengan ruku' yang pertama. Panjang juga ini. Wasanya, dan yang kedua nawar ruku' asanya sama dengan ruku' yang kedua.
Jadi pada rukuk yang pertama baca 100 kira 100 ayat, yang kedua ya yaitu 70 ayat, maka kalau sujud begitu juga 100 ayat. Ini lama sekali ini. Kenapa begini kan? Karena itu gejala alam yang terjadi yang tidak normal. Siapa tahu misalnya tidak normal terus, ini bisa terjadi kiamat. Apalagi sekarang orang banyak-banyak sekarang berbicara kiamat sekarang, sedikit-sedikit bicara. Kalau kita lihat sekarang mau balik selalu bicara kiamat, seakan-akan sudah mau terjadi besok. Jadi jangan kita terlalu takut. Jangan kita terlalu takut sehingga kita sudah merasa cemas hidup ini. Karena Nabi mengatakan, seandainya hari ini terjadi kiamat dan fi yadika, dan di tangannya masih ada benih yang mau tanam itu, berarti masih bisa hidup, masih ada harapan hidup, karena disuruh tanam. Kalau pohon tanah itu pohon masih bisa berbuah, masih, artinya berarti kiamat itu masih lama. Kan dalam hadis dikatakan selama masih ada menyembah kepada Allah, selama masih ada mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah belum terjadi kiamat. Jadi tidak usah kita terlalu memikirkan kiamat. Yang kita pikirkan kiamat kita sendiri. Yaitu karena kita kiamat sendiri, Nabi mengatakan antara 70, rata-rata antara 60-70. Ada yang lebih yang diberikan nikmat. Jadi nggak usah kita terlalu banyak. Apalagi yang mahasiswa atau siswa-siswa ini, jangan terlalu memikirkan kiamat. Kalau terlalu memikirkan kiamat, dia belajar itu. Untuk mengatakan untuk apa kita belajar? Mau kiamat besok? Jangan. Yang penting Nabi mengatakan selama masih ada beribadah, selama masih ada mengucapkan la ilaha illallah, selama masih ada membaca Al-Quran, insyaallah masih belum di kiamat. Kalau ada kiamat yang kecil, belum di kiamat yang besar. Karena kalau terjadi kiamat yang besar, bahaya. Begitu hebatnya kiamat itu, anak yang baru lahir, karena begitu hebatnya, ketakutannya sampai berubah. Anak yang baru lahir, anak-anak yang umur 10 tahun berubah semua, begitu hebatnya itu. Ibu-ibu atau perempuan yang hamil baru 1 bulan 2 bulan melahirkan semuanya, begitu hebatnya. Semuanya orang ketakutan. Mudah-mudahan kita tidak sampai hal yang seperti itu. Kemudian hadza huwa sahih, inilah yang pendapat yang paling sah menurut Imam Nawawi. Karena ada perbedaan pendapat bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakan saat gerhana bulan, gerhana matahari, maka inilah yang dijalankan, itulah yang paling sahih. Wa fi khilafun ma'rufun lil ulama, dan ada perbedaan pendapat yang dikenal atau masyhur menurut ulama dalam masalah pelaksanaan salat kusuf. Tidak usah kita terlalu banyak mempertengkarkan perbedaan pendapat itu. Wala tashukkanna fi ma zakartu min istihbabi tawwinis sujudi. Imam Nawawi mengatakan wala tashukkanna fi ma zakartu, janganlah meragukan fi ma zakartu, apa yang saya sebutkan, min istihbabi tatwilis sujud, dari sunnatnya atau dianjurkannya memperpanjang sujud. Tak usah terlalu, jangan kita mempertengkarkan, jangan kita meragukan. Nanti kita, kenapa terlalu lama sujudnya? Lakinnal masyhura fi aktsari kitabi ashabina annahu la yutawwalu fa inna dzalika ghalatun aw dhaifun. Lakinnal masyhur fi aktsari kutubi ashabina, akan tetapi yang masyhur dan kebanyakan kitab-kitabnya sahabat kita, maksudnya An-Nawawi ini banyak juga ulama-ulama mazhab Syafi'i, maka ashabina, karena Imam Nawawi ini adalah termasuk ulama penganut mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa ulama yang lain yang termasuk mazhab Syafi'i tapi masih terjadi perbedaan pendapat. Annahu la yutawwalu, ada mengatakan bahwa tidak dipanjangkan. Jadi ada ulama-ulama yang pengikut mazhab Syafi'i mengatakan tidak dipanjangkan sebagaimana kita lakukan. Kalau kita lakukan seperti yang disebutkan ini, barangkali ada banyak yang lari atau tiada yang mau melakukan.
Karena satu sujudnya saja 250 ayat, kan lamanya itu. Keduanya 200 lagi, bisa lari orang. Sehingga kita biasanya kalau saat kusuf pendek. Inilah pendapat yang lainnya diikuti. Jadi di sini Imam Nawawi katakan, lakinnal masyhur fi aktsari kitab kutub ashabina. Akan tetapi yang paling masyhur dan kebanyakan kitab-kitab teman kita, sahabat kita dari ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan annahu la yutawwalu, bahwa tidak dipanjangkan. Ada yang mengatakan tidak perlu dipanjangkan, seperti biasa saja. Fa inna dzalika ghalatun, menurut Imam Nawawi mengatakan itu suatu pendapat yang kurang benar. Au dhaifun, atau pendapat yang lemah. Balis sawabu, akan tetapi pendapat yang benar atau tuwiluhu, memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukunya. Wa qad sabata dzalika fi sahihaini ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min turukin katsiratin. Imam Nawawi mengatakan bahwa itu artinya banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menetapkan bahwa kalau kita membaca panjang, banyak rukunya panjang, sujudnya panjang. Banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, termasuk itu tadi yang 3 di atas kita sudah sebutkan. Dari turukin katsira, dari beberapa jalan, artinya beberapa riwayat yang sampai kepada Imam An-Nawawi. Akan saya mengatakan waqad awdahtuhu fi bidala ini wa syawahidi fi syarh muhadzab. Imam Nawawi mengatakan, saya sudah menjelaskan dalil-dalilnya dan syahid-syahidnya fi syarh muhadzab, dalam kitab yang satu namanya Syarhul Muhadzab. Kitabnya Imam Nawawi yang Syarhul Muhadzab, di situ lebih jelas semuanya, perbedaan-perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya disebutkan di situ. Di sini tidak disebutkan karena dia mengatakan jangan terlalu panjang di sini. Wa asyartu huna ila ma zakartu li'alla taghtarru bi khilafi. Dan saya Imam Nawawi mengatakan wa asyartu, saya menunjukkan huna di sini, artinya saya menyebutkan di sini ila ma zakartu li'alla taghtarru bi khilafi. Dan saya Imam Nawawi mengatakan saya menyebutkan di sini agar supaya jangan orang yang lain menjadi masalah, menjadi masalah atas perbedaan itu. Jadi kalau mau melihat, terutama yang bisa membaca buku, kalau mau melihat perbedaan pendapat, maka kembali kepada Syarh Muhadzab. Wa qanassa Asy-Syafi'i rahimahullahu fi mawadhi'a ala istibab tazwini. Imam Asy-Syafi'i sudah menaskan atau sudah menyebutkan dengan jelas fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat, ala istibab tazwini, asal disunnahkannya, dianjurkannya memperpanjang bacaan, memperpanjang ruku, memperpanjang sujud. Itu Imam Syafi'i sudah menjelaskan dalam berbagai tempat dalam bukunya. Wallahu alam. Kemudian mengatakan wallahu alam. Kemudian qala ashabuna wala yutawwalul julusa bainas sajadataini bal yati bihi 'ala al-'adati fi ghairiha. Wa hadha alladhi qalu fi nadhrun faqad sabata fi hadisin sahih italatuhu wa qad zakartu dhalika wadihan fi syarh muhadzab fal ikhtiyar istihbabu italatihi wa la yutawwalu al-i'tidalu anir ruku' ats-tsani wa la tashahhud fi julusihi wallahu a'lam. Walau taraka hadha at-tatwila kullahu walau turika hadha at-tatwilu kulluhu waqtasara 'ala al-Fatihah sahhat salatu. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, kalau sebagian yang sahabat-sahabat kita dari ulama Syafi'i mengatakan, wala yutawwalul julusa bainas sajadataini, tidak dipanjangkan duduk antara dua sujud. Jadi ada ulama Syafi'i yang lain mengatakan antara dua sujud tidak dipanjangkan, tidak lama duduk. Bal yati bi alal adati fi ghairiha, bahkan dia melakukan seperti biasanya, seperti kita salat-salat biasa. Mengatakan antara dua sujud itu enggak perlu panjangkan. Sama saja kalau kita salat biasa. Wa hadzal ladzi qalu fi nadrun, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan yang dikatakan ini, yang dikatakan oleh sahabat-sahabat ulama-ulama yang lain, fi nadrun ada beberapa pendapat. Perlu ditinjau, perlu dikaji.
Faqad sabata fi hadisin sahih italatu. Karena dia mengatakan tetap ada banyak hadis yang meriwayatkan hadis sahih meriwayatkan memperpanjang juga duduk antara dua sujud. Jadi Imam Nawawi mengatakan ada juga dalilnya mengatakan bahwa duduk antara dua sujud diperpanjang juga sebagaimana dalam rukunya dan sujudnya. Waqad dzakatu dzalika wadihan. Imam Nawawi mengatakan saya sudah menjelaskan itu dengan jelas fi Syarh Muhadzab dalam bukunya Syarh Muhadzab. Fal ikhtiyaru istihbabu italati. Imam Nawawi mengatakan pendapat yang dipilih atau pendapat yang paling sah itu istihbabu italati, yaitu dianjurkan memperpanjang sama dengan ruku dan sama dengan sujud. Wala yutawwalul i'tidalu anir ruku'i tsani. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wala yutawwalul i'tidal, tidak diperpanjang i'tidal anir ruku'i tsani, dari ruku' yang kedua. Tadi dikatakan kalau ruku' yang kedua dibaca sekitar 70 ayat. Jadi di sini dijelaskan Imam Nawawi mengatakan kalau i'tidal ya janganlah melebihi lamanya kalau membaca 70 ayat. Jadi lama juga. Walat tasyahhudi wa julusi, dan begitu juga tasyahud dan duduknya. Artinya enggak usah terlalu panjang, tapi yang dibaca yang biasa tasyahud biasa yang dibaca. Wallahu a'lam. Walau turika hadza at-tatwil kullahu. Kalau kullahu di sini baca walau taraka hadza at-tatwil kullahu waqtasara 'ala al-fatihati sahhat salatu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan walau taraka, kalau orang yang salat kusuf itu taraka hadza at-tatwila, tidak melakukan panjang, artinya meninggalkan memperpanjang ruku, memperpanjang bacaan, memperpanjang sujud, memperpanjang duduk, semuanya dia tidak melakukan itu. Waqtasara al-fatihati, cukup al-fatihah saja dibaca, sahhat salatuhu, sah salatnya. Itu sebabnya kita tidak terlalu panjang kalau melakukan salat. Ya biasa-biasa saja. Karena walaupun Fatihah saja dibaca sudah sah. Kemudian selanjutnya katakan wa yustahabu ay yaqula fi kulli raf'in min ar-ruku'i sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kemudian disunnatkan membaca setiap bangun dari ruku. Jadi kita ruku, bangun sudah ruku, disunnatkan baca sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu seperti biasa. Maka rawaina dzalika fi sahih, kita sudah meriwayatkan itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian wa yustahannul jahru bil qiraati min kusufil qamari wa yustahabul israf fi kusufis syamsi. Sekarang yang pertama ada yang bertanya, bagaimana kalau kita salat gerhana, apakah dibesarkan bacaannya ataukah dikecilkan? Di sini katakan wa yustahannul jahr wa yusannul jahru, disunnahkan memperbesar bil qiraati baca fi kusufil qamari, kalau gerhana bulan. Wa isabul isra fi kusufis syamsi, dan disunnahkan tidak membesarkan bacaan pada gerhana matahari. Apa ini? Karena didasarkan pada dasarnya salat siang tidak dibesarkan dan salat malam dibesarkan. Situ. Jadi kiaskan ke situ. Jadi kalau gerhana bulan bacaannya dalam salat dibesarkan. Kalau gerhana matahari, kalau bacaannya maka tidak dijaharkan. Tapi biasanya kita melakukan dijaharkan. Tsumma ba'da sholati yakhutubu khutbataini. Kemudian sesudah salat yakhutubu khutbataini, dia berkhutbah dua khutbah seperti salat Jumat, khutbah Jumat. Yukhawwifuhum fihima bi'idznillah ta'ala wa yuhawwihum ala ta'atillah. Dalam khutbah itu ada yukhawwifuhum, ada menyinggung masalah takut pada Allah Subhanahu wa taala, jadi menakutkan mereka bi'idznillah ta'ala wa yuhawwihu ala ta'atillah ta'ala, dan memotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya khutbah.
wa 'ala sadaqati wal i'taqi, dan memperbanyak sedekah dan i'taq. Yang i'taq itu memerdekakan hamba saya. Kita sekarang tidak ada hamba saya. Ini hanya pada masa dulu. Jadi yang disunatkan memperbanyak sedekah dan memerdekakan kalau ada hamba saya. Faqad sahha dzalika fil hadis fil hadis masyhurati, dan itu sah dari beberapa hadis masyhur. Wa husum aidan ala syukri ni'amillahi ta'ala, dan dia juga harus memberikan motivasi mensyukuri nikmat Allah. Wa yuhazirhum al-ghaflata wal iqtirara, dan harus memberikan tahzir, memberikan ancaman. Jadi harus menyebutkan situ ancaman-ancaman kalau al-ghaflah, kita lalai, wal iqtira wal iqtira, dan kita terperdaya oleh hawa nafsu atau setan. Nah, ini yang diingatkan, karena biasanya ini kalau terjadi terutama gerhana bulan, biasanya terjadi keadaan-keadaan yang biasanya yang dilakukan di kampung itu, jangan seperti itu. Jangan kita melakukan suatu hal-hal yang tidak arti bertentangan, yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari wa ghairi an Asma radhiyallahu anha qalat laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufi syamsi. Di mana mengatakan, kita riwayatkan dari Sahih Bukhari dan lainnya dari Asma, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, qalat mengatakan laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil ataqati fi kusufi syamsi, memerdekakan hamba-hamba pada kalau terjadi gerhana matahari. Itu yang dianjurkan. Jadi bukan pergi mencuri-curi, mengambil sesuatu yang tidak, artinya tiada dasarnya agama. Kemudian jadi itu yang menurut Asma mengatakan dianjurkan kita, Rasulullah kalau terjadi gerhana matahari, dianjurkan kita, diperintahkan kita memerdekakan hamba-hamba sahaya. Wallahu alam. Saya kira ini sampai sini mengenai masalah yaitu kusuf, mengenai masalah bagaimana pelaksanaan atau bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk melakukan salat kusuf. Saya kira insyaallah kita sambung minggu depan insyaallah. Pada ada halangan, mari kita menutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama'il. Allahumma 'allimna wa nawwirna bima 'allamna wa atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar.